Oke. Alma? Alma? Alma kok nggak ada suaranya? Hadir ya Alma ya. Amara? Malah nggak ada. Ananda? Nggak ada. Andan? Nggak ada. Angelika? Oke, Angelika. Anggi? Anggi ikut ANPK. Yang ikut ANPK siapa aja? Hafal enggak? Ada yang hafal? Yang ikut ANPK siapa aja? Renata. Sebentar. Renata. Terus? Arya. Terus? Jonathan. Terus? Pratama. Sama. Pratama. Kemudian siapa tadi? Ave Basis. Terus? Angga. Oh, Andan Angga. Oke. Udah itu ya? Oke. Anggi ini berarti nggak ikut ANPK ya? Belum hadir. Ariko? Kok ya belum hadir. Evi? Belum hadir. Vali? Belum hadir. Farid? Lina hadir. Oh ya, Lina hadir. Oke. Farid? Belum ada. Helen? Hadir, Bu. Oke. Iren? Hadir, Bu. Oke. Jessica? Jessica hadir. Maura? Maura belum ada. Abdul Aziz? Aziz belum ada. Akbar? Belum ada. Oh, Akbar ada. Oke. Arif? Belum ada. Aji? Hadir, Bu. Oke. Nagata? Hadir, Bu. Oke. Reza? Oh, aneh-aneh toh Nagata. Rosella? Hadir, Bu. Oke. Sabila? Hadir, Bu. Steven? Hadir, Bu. Oke. Zelik? Oke. Sudah terlihat yang Bu Wikan share screen kan? Sudah. Oke, untuk pelajaran hari ini kita akan masuk bab baru, yaitu persamaan linear. Persamaan linear ini anak-anak masih menyangkut dengan kemarin yang sudah kita pelajari, bab kemarin. Bab sebelum PTS apa? Sebelum PTS? Iya, aljabar ya. Kita kemarin sudah mempelajari aljabar, kemudian lanjutannya kita akan mempelajari bab baru yaitu persamaan linear. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat menyatakan hubungan antara dua besaran. Yang kedua, peserta didik dapat memahami kebenaran kalimat matematika persamaan ketika huruf disubstitusikan dengan bilangan. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami bagaimana menyelesaikan persamaan tanpa mensubstitusikan bilangan ke dalam huruf. Dan yang terakhir, peserta
didik dapat menyelesaikan persamaan dengan cara lebih mudah. Nah, jika Bu Wikan ada sebuah permasalahan seperti ini. Seorang anak laki-laki 3 tahun lebih tua dari adiknya. Jumlah umur mereka tahun ini adalah 21 tahun. Berapakah usia anak laki-laki tersebut? Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, kita harus mempelajari mengenai pertidaksamaan dan persamaan. Oke, yang pertama akan kita pelajari adalah pertidaksamaan. Ada yang tahu apa itu pertidaksamaan? Apa coba ada yang tahu nggak pertidaksamaan itu apa toh? Ada yang tahu? Wikan jelaskan ya, pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan. Terus kalimat terbuka itu apa? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat dinyatakan kebenarannya. Kenapa kok belum dapat dinyatakan kebenarannya? Biasanya itu nanti memuat sebuah variabel. Masih ingat variabel itu apa? Variabel apa? Apa, Jelik? Variabel. Ada yang mau mencoba menjawab? Variabel apa variabel? Variabel kemarin di aljabar. Huruf ya. Ya, tahu variabel huruf kan? Yang biasanya dimisalkan X, Y, Z, seperti itu ya. Ya, itu yang namanya variabel. Terus kalau tanda pertidaksamaan itu ada berapa? Ada berapa tanda pertidaksamaan? Ada yang tahu tanda pertidaksamaan ada berapa? Ada 2, Bu. Ada 2. Apa saja coba, Steven? Tanda lebih besar sama tanda lebih kecil. Benar ya. Ada lebih besar, ada lebih kecil. Ada yang lain? Masih ada 2 lagi. Nih, jadi tanda pertidaksamaan itu ada 4 ya. Lebih besar dari, bentuknya seperti ini tandanya. Kemudian lebih kecil dari, tandanya seperti ini. Terus ada lagi, lebih besar atau sama dengan. Bawahnya ada garisnya gini, ini lebih besar atau sama dengan. Sama yang terakhir, lebih kecil atau sama dengan, ada garisnya. Jadi ada 4 tanda pertidaksamaan. Silahkan kalau mau ditulis dulu. Sudah, kita lanjutkan ya. Sudah ditulis? Ya. Bu Wikan lanjutkan. Ada 4 contoh soal pertidaksamaan. Soal yang pertama. Jadi soalnya itu perintahnya nyatakan hubungan antara 2 besaran berikut dengan menggunakan pertidaksamaan. Soal yang pertama. Total banyaknya A wanita dan B pria kurang dari 30. Karena total, maka dijumlahkan. Berarti A ditambah B kurang dari 30. Tadi gimana tanda kurang dari? Tandanya seperti ini, kurang dari 30. Kemudian soal nomor 2. Total uang untuk membeli A pensil seharga Rp4.000 per batang dan 1 buku catatan seharga Rp1.800 tidak lebih dari Rp50.000. Karena total berarti juga dijumlahkan. Nah, ini membelinya apa? A pensil. Setiap pensilnya 4.000, berarti 4.000 A. Ditambah 1 buku catatan harganya 1.800, berarti ditambah
1.800. Tidak lebih dari. Kalau tidak lebih dari berarti lebih kecil atau sama dengan. Karena tidak lebih dari berarti lebih kecil atau sama dengan. Tandanya seperti ini, Rp50.000. Soal yang ketiga, sebuah pita kertas sepanjang X cm dibagi sama panjang menjadi 5 bagian. Panjang sepotong pita tidak kurang dari 2 meter. Berarti gimana? Panjangnya pertamanya X cm, dibagi sama panjang menjadi 5, berarti dibagi, berarti X dibagi 5. Panjang sepotong pita tidak kurang dari, berarti kebalikannya dari ini toh, ini tadi tidak lebih dari, berarti kurang dari atau sama dengan, berarti kalau tidak kurang dari, lebih besar atau sama dengan 2. Dian, soal yang terakhir. Dari A pengunjung, 25 orang pulang ke rumah. Yang tinggal tidak kurang dari 10 orang. Jadi yang pertama itu dia ada A pengunjung A. Kemudian setelah itu 25 orang pulang ke rumah, berarti dikurangi 25. Yang tinggal jadinya tidak kurang dari 10 orang. Tidak kurang dari berarti lebih besar atau sama dengan 10. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, Sudah ya? Oke, kita lanjutkan. Persamaan. Kita sekarang mempelajari mengenai persamaan. Kalau tadi pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda pertidaksamaan. Kalau persamaan berarti kalimat terbuka yang menggunakan tanda persamaan atau sama dengan. Kalau tadi tanda pertidaksamaan ada 4 ya. Ada apa? Lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar dari atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Nah, kalau persamaan, ini salah ya Bu Wikan ya, ini persamaan ya. Persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Ini maksudnya persamaan. Nah, kalimat terbuka sendiri sama, adalah kalimat yang belum dapat dinyatakan kebenarannya. Biasanya mengandung variabel. Ini persamaan. Nanti boleh dicatat kembali sewaktu menonton video ini ya. Ini Bu Wikan rekam Zoom-nya, nanti Bu Wikan share link-nya di Google Classroom. Oke, lanjut. Nih, ada contoh soalnya. Nyatakan hubungan antara dua besaran berikut ini menggunakan persamaan. Untuk soal yang pertama, menambah 5 ketika kali X menghasilkan 17. Berarti gimana? Menambahkan 5 ke 3 kali X. Berarti kan 5 ditambahkan 3 kali X, 3X. Hasilnya 17, berarti sama dengan 17. Soal nomor 2. Perlu waktu 15 menit untuk berlari 3.600 meter dengan kecepatan X meter per menit. Kemarin Bu Wikan sudah beritahu nih, ada rumusnya ya, kemarin di aljabar. S, V, sama T. Rumusnya gimana? Kan berarti ini waktunya 15 menit, berarti T sama dengan? T sama dengan? 15. T sama dengan, rumusnya. S per V. Ya, jadi rumusnya itu T sama dengan S per V. T-nya waktu, S-nya jarak, V-nya kecepatan. Berarti ini T-nya, ini S-nya, ini V. S-nya berapa? 3.600 meter. Berarti 3.600. Per V. V-nya apa? Kecepatan X. Berarti per X. Sama dengan waktunya 15. Gitu. Lanjut soal nomor 3. Harga total dari 3 pensil masing-masing seharga A rupiah. Dan 2 penghapus masing-masing B rupiah adalah Rp9.000. Karena harga total berarti dijumlahkan. 3 pensil. 1 pensilnya A.
rupiah, berarti 3 kali A, 3A. Total berarti dijumlah ditambah 2 penghapus, masing-masing B rupiah, berarti 2 dikali B, 2B. Adalah 9.000, sama dengan 9.000. Lanjut, soal yang terakhir. Berat total A koper masing-masing seberat 3 kilo, dan B koper masing-masing seberat 5 kilo adalah 40 kilo. Karena total berarti dijumlahkan sama. A koper masing-masing seberat 3 kilo, berarti 3A. 3A dan B koper masing-masing seberat 5 kilo, berarti sama dengan 3A ditambah B sama dengan 40. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah paham belum sampai sini? Sudah paham anak-anak? Paham, oke. Kita lanjutkan. Kita akan mempelajari sifat-sifat dari persamaan. Jadi, persamaan mempunyai 4 sifat. Yang pertama, ini sifatnya itu penjumlahan ya. Jadi, jika M ditambahkan ke kedua sisi, maka persamaan tetap berlaku. Jadi, jika A sama dengan B, maka A ditambah M sama dengan B ditambah M. Yang kedua, jika M dikurangkan ke kedua sisi, maka persamaan tetap berlaku. Jika A sama dengan B, maka A dikurangi M sama dengan B dikurangi M. Yang ketiga, ini perkalian. Jadi juga sama, kalau dikalikan ke kedua sisi, persamaan tetap berlaku. Yang keempat, itu pembagian dengan M. Tetapi jika M-nya tidak sama dengan 0, maka persamaan tetap berlaku. Jadi ada 4 sifat persamaan. Jika persamaan ditambahkan kedua sisinya, masih persamaan tetap berlaku. Kalau dikurangkan ke kedua sisi juga masih berlaku. Dikalikan ke kedua sisi juga masih berlaku. Dan dibagi ke kedua sisi juga masih berlaku. Oke. Sepertinya kurang semangat ya ini ya. Iya, kurang semangat anak-anak. Ini kok Bu Wika nggak bisa melihat wajah kalian? Dinyalakan. Ya, kurang semangat. Nge-lag Bu kameranya Bu. Oh, nggak, kameranya nge-lag. Suara Bu Wikan putus-putus nggak? Enggak. Oke. Oke, karena kurang semangat, Bu Wikan ada nggak sebuah nih, ada 3 buah teka-teki. Ada 3 teka-teki matematika. Silakan siapa yang mau menjawab untuk memilih tombol raise hand. Tahu ya tombol raise hand di Zoom ya? Tahu? Tahu, oke. Tahu ya. Silahkan untuk menjawab teka-teki yang pertama. Ini ada bola apa anak-anak? Bola Biliar. Biliar, Bola benar. biliar. Ini ada 8 bola biliar dengan nomor yang berbeda-beda. Silahkan diisikan ke tempat yang kosong ini. Jadi jika dijumlahkan ketiga bola ini menghasilkan total 30. Coba, ada yang bisa enggak? Wah, Nagata langsung nih. Oke. Apa jawabannya Nagata? Bola pertama itu yang 15. 15, oke. Terus, bola yang kedua? Bola yang kedua itu 5. 5, oke. Berarti 20. Terus? Kurang 10. Kurang 10 enggak ada di situ. Enggak ada di situ ya Nagata ya. Oke. Yo, siapa yang bisa? Karena ini teka-teki, jadi pasti ada sesuatu di baliknya. Enggak langsung menjawab sesuai itu. Nah, ini kan teka-teki ya. Siapa yang bisa?
Lah, keluar. Iya, sebentar, maaf. Nih. Oke. Siapa yang bisa? Ntar habis lagi. Ya. Saya tahu. Siapa nih? Bola pertama. Siapa ini yang jawab siapa? Bentar. Nah, oke, Nagata. Resen dulu ya. Gimana? Bola pertama 13. Oke, Bola 13. kedua 3. Hah? Apa? Bola kedua 3, berarti 16. Kan? 13. Nah, 16. 16 berarti 9 kali. Ya, 23. Bentar. Masih belum tepat ya, yo. Yang lain. Ini ada teka-teki di balik angka ini. Coba dicari. Jadi nggak langsung kamu masuk-masukkan gitu, nggak ketemu jawabannya. Ada teka-tekinya. Kemarin Bu Wikan ini udah ngajar di kelas D. Ada yang bisa ini 1 orang. Coba. Oke, Sabila. Sabila mau menjawab? Sabila ini Resenio. Mau menjawab? Sabila kok diam saja? Boleh menjawab, silakan. Yo, Sabila, silakan. Itu tadi gambarnya hilang. Ya, sebentar. Oke. Ini kok kepencet. Oke. Ya, silakan. Yang apa? Bola pertama 11. 11 ya, oke. Bola kedua? Bola kedua 13. Berarti 14. 16. Ya kan 13 sama 3, 16. Terus? Tadi berapa? 11 sama 13. Berarti 24. Terus? 24. Aduh. Berarti nggak bisa. 24. Masih kurang berapa berarti, Sabila? Kurang 6. 6, ya. Oh, iya, ini Steven sudah menemukan. Gimana, ayo? Iya, dibalik. Apa, Sabila? Rebutan ini, rebutan. Iya, benar ya. Berarti 9-nya dibalik jadi angka 6. Nah, baru dapat. Susah. 9-nya ini dibalik jadi angka 6. Berarti kan 11 tambah 13, 24 tambah 6, 30. Benar ya? Iya. Namanya teka-teki. Lanjut, oke. Teka-teki yang kedua. Di nomor berapa mobil ini parkir? Ini gampang nih. Ayo, siapa? Jangan lupa Resen. Oke, Akbar. 87, Bu. Oke, benar. Tepat sekali ya, Akbar ya. Gimana caranya, Akbar? Itu di TV ada, Bu, dulu. Oh iya. Sudah pernah ada di TV. Caranya dibalik ya, lihatnya dari atas. Jadi ini 86, 87, 88, 89, 90, 91. Oke. Teka-teki yang terakhir nih ya, biar kalian semangat. Oke. Coba, ada yang bisa?
What? Gampang nih, gampang. Lebih susah yang pertama tadi. Oke. Silahkan dihitung. Ada 2 tangan, 1 jam, dan 2 apa nih? Klip ya namanya ya. Wah, oke, Akbar raise hand. Oke, berapa jawabannya Akbar? 18, Bu. 18? 18? Kurang tepat. Helen, oke Helen. 20, Bu. 20 kurang tepat. Valina. 24, Bu. 24 kurang tepat. Zelik. Oh, Zelik gak jadi. Gimana? Valina lagi. Oke, berapa? Ada chat nih. 16 Jessica kurang tepat. 1 tangan berapa? 1 tangan tuh. 24, Bu. 24? Kurang tepat. 1 tangan 5. 5. Berarti kan ini 2 tangan toh? 58 enggak, Bu? 58 kurang tepat. 32. 32 kurang tepat. Jangan disebutkan semua angka ini, nanti disebutkan semua angka. Ayo. 28, Bu. 28 kurang tepat. Yang ada chat nih. Siapa yang menjawab? 13 belum, 19 belum. Ini kan 2 tangan udah berapa? Udah 10 toh. Ini kan 1 tangan. 21 kurang tepat. Jamnya berapa? Jamnya berapa? 2, Bu. 1 jam. Iya, 6. 6. Berarti Klipnya kalau berapa? klipnya itu 2. Satunya 2. 2 jadinya 20. Bukan. Jadinya 20, Bu. 20. 10. Dikali 19. Saya Oh, ini kayaknya udah dikali tahu. ya. 240. 240. Perkalian dulu apa penjumlahan dulu? Penjumlahan baru dulu. penjumlahan. Perkalian dulu baru penjumlahan. Berarti 34. iya benar. Siapa itu tadi yang menjawab? Oh, betul ini. Ya Allah, iya ya Nagata ya. Siapa tadi yang menjawab? Saya, Bu. Saya sama Stephen. Iya, Ya. tangan untuk Stephen. Oke. Udah ya, Wah, kita menjebak. Ini 2 loh yang apa jam itu. Oke, sudah kita balik lagi ke pelajaran ini. Udah semangat toh, udah panas nih kayaknya. Oke, kita balik ke pelajaran. Udah pusing, Bu, malahan. Kok malah pusing? Ya udah pusing no, semangat no. Oke, kita belajar materi yang terakhir yaitu penyelesaian persamaan. Oke, jadi dalam penyelesaian persamaan itu ada 4 langkah. Yang pertama, hapus tanda kurung dan hilangkan penyebut jika diperlukan. Jadi jika persamaannya itu mengandung tanda kurung dan dalam bentuk apa berarti kalau ada penyebut? Pecahan, maka harus dihilangkan terlebih dahulu. Yang kedua, pindahkan suku-suku huruf ke sisi kiri. Suku-suku huruf berarti apa? Variabel. Yang ada variabelnya kamu pindah ke sisi kiri. Dan suku-suku bilangan ke sisi kanan. Kalau suku bilangan berarti namanya apa? Ya, coba diingat-ingat. Sambil diingat-ingat pelajaran kemarin. Suku-suku bilangan. Kalau huruf kan variabel. Kalau bilangan berarti berarti apa?
Oke. Ya maaf ya, ini Bu Wikan tadi tertendang. Kita lanjutkan. Masih terdengar suara Bu Wikan? Oke, kita lanjutkan. Tadi apa belum dijawab nih? Suku-suku bilangan. Suku-suku bilangan itu apa? Koefisien apa konstanta? Wah, udah nggak ingat ini. Koefisien apa konstanta? Iya, jadi yang konstanta itu dipindah ke sisi kanan. Kemudian langkah yang ketiga, ubahlah persamaan ke dalam bentuk AX sama dengan B, di mana A tidak sama dengan 0. Kemudian yang terakhir, bagi kedua sisi persamaan dengan A, di mana A adalah koefisien dari X. Oke, jadi ada 4 langkah. Silahkan ditulis dulu. Ditulis dulu, nanti ada contoh soal. Jadi kalian bisa mengerjakan. Ada latihan soal. Silahkan ditulis dulu. 2 menit. 2 menit yuk, latihan. Menulis cepat. Yo, cepat-cepat. 1 menit lagi. Ada 4 langkah penyelesaian persamaan. Sudah? Sudah menulisnya? Kurang yang nomor 4 tuh. Oke, oke. Kok lama-kelamaan nggak ada, semakin berkurang gimana ini? Tinggal 14 sana. Sudah, oke. Lanjut ya. Ini kan ada contoh soal yang pertama. Selesaikanlah 8x dikurangi 3 sama dengan 5 ditambah 6x. Untuk langkah yang pertama tadi kan menghilangkan tanda kurung dan penyebutnya. Karena ini tidak ada tanda kurung dan tidak ada penyebut atau bukan dalam bentuk pecahan, maka kita langsung menuju ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua tadi apa? Langkah yang kedua tadi apa? Suku-suku ke Pindahkan kanan. suku-suku huruf ke suku kiri dan suku-suku bilangan kanan. Oke, benar ya. Jadi memindahkan suku-suku huruf ke sisi kiri dan suku-suku bilangan ke sisi kanan. Dari persamaan ini, mana yang suku huruf? Atau yang ada variabelnya yang mana? Yang ada variabelnya yang mana? Huruf, yang ada hurufnya. Berarti yang 8x sama? Iya, benar. Sama. Yang 8x dan 6x. Itu dibawa kemana? Ke sisi kiri. Karena 8x sudah ada di sisi kiri, berarti yang dipindahkan yang mana? Yang 6x. Jangan lupa kalau pindah sisi, tandanya diganti. berubah. Iya, berganti. Jadinya kalau 6x, jadinya dipindah ke sisi kiri, jadi
Negatif Negatif 6x ya. Terus yang satunya tadi apa? Dipindahkan suku-suku bilangan ke sisi kanan. Suku bilangannya apa aja? 3. Negatif 3 sama 3 sama 5. 5. Karena 5 sudah di sisi kanan, berarti yang dipindah ke sisi kanan adalah Negatif 3. negatif 3. Kalau dipindah ke sisi kanan jadinya 3. iya, positif 3. Berarti 8x dikurangi 6x sama dengan 5 ditambah 3. Kemudian, ubahlah persamaan ke dalam bentuk AX sama dengan B. Bagaimana cara mengubahnya? Tinggal kamu operasikan saja. 8x dikurangi 6x berapa? 2. 2x. 5 ditambah 3? 8. 8. Kemudian ke langkah yang terakhir, bagi kedua sisi persamaan dengan A. A itu apa? Koefisien X. Berarti A di sini berapa? 2. Ya, berarti masing-masing sisi kamu bagi dengan 2. 2x dibagi 2 berapa? 1x. Kemarin sudah ada perjanjian. 1x tidak perlu dituliskan satunya. Langsung X. X. Ya, benar. Kemudian di sisi kanan juga dibagi dengan 2. Berarti X sama dengan 8 dibagi 2. Kemudian tinggal 8 dibagi 2 berapa? 4. 4. Berarti penyelesaian dari persamaan ini adalah 4. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak Sudah paham untuk soal nomor 1? paham. Sudah. Paham. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Nih, soal nomor 2. Selesaikanlah 2,3x sama dengan 0,5x ditambah 9. Ini bentuknya apa berarti? Bentuknya adalah desimal. Ya kan, koma-koma itu desimal. Karena ini desimal, nanti kita mengoperasikannya sulit. Kita ubah dulu menjadi bilangan bulat. Bagaimana cara menjadikan ini bilangan bulat? Kamu kalikan dengan 10. Ya kan, kalau 2,3 kalikan 10 berapa? 2,3 kali 10? Komanya mundur toh? 23. Ya, iya, seperti itu ya. Kalau 0,23 biar jadi bilangan bulat dikalikan seumpama berapa? 10. Kalau 0,23 100. Seperti itu ya, paham ya? Jadi biar tidak bentuk desimal jadi bilangan bulat, kamu kalikan kedua sisi dengan 10 untuk soal nomor 2 ini karena komanya di sini ya, berarti kan 10. Kalau kamu kalikan 10 sesuai dengan sifat persamaan harus dikalikan ke kedua sisi biar persamaan tersebut tetap berlaku. Jadi 2,3x kalikan 10, 0,5x ditambah 9 juga dikalikan 10. Nah, 2,3x kali 10 berapa? 23x. Ya. Terus yang ini kamu kalikan 0,5x kali 10 ditambah 9 juga dikalikan 10. Gitu ya. 0,5x kali 10? 5. Jangan lupa x-nya masih ikut. Kemudian ditambah 9 dikali 10. 90. Lanjut. Setelah itu kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua apa? Suku bilangan di sisi kiri. Suku huruf di sisi kiri dan suku bilangan di sisi kanan. Di sini suku hurufnya apa? X 23x dan 5x. Iya, 23x dan 5x.
23x sudah di sisi kiri, berarti yang harus dipindah ke sisi kiri adalah 5. 5x. 5x kalau dipindah ke sisi kiri jadinya Negatif 5x. Negatif 5x. iya benar, negatif 5x sama dengan 90 tetap di sisi kanan ya, karena suku bilangan di sisi kanan. Setelah itu masuk ke langkah yang ketiga, ubahlah persamaan ke dalam bentuk AX sama dengan B. Tinggal dioperasikan ya, seperti tadi. 23x dikurangi 5x berapa? 18x. 18x. Terus masuk ke langkah yang terakhir, bagi kedua sisi persamaan dengan A. A-nya berapa? A-nya di persamaan ini berapa? 18. Berarti 18x dibagi 18. Berapa hasilnya? 1x. X. Tidak perlu disebutkan satunya. Sama dengan 90 dibagi 18 juga. 90 dibagi 18 hasilnya 5. Jadi penyelesaian dari 2,3x sama dengan 0,5x ditambah 9 adalah 5. Ada yang ditanyakan dari contoh soal yang kedua? Tidak. Tidak. Paham ya? Paham. Oke. Lanjut untuk contoh soal yang ketiga. Nah, untuk contoh soal yang ketiga ini bentuknya apa, anak-anak? Pecahan. Pecahan. Oke. Kalau pecahan tadi disuruh apa langkah yang pertama? Menghilangkan penyebutnya. Ya toh? Di soal nomor 3 ini penyebutnya berapa sama berapa? 6 sama 5 sama 1. 6 sama 3. Nah, ayo, 5 sama 1 apa 6 sama 3? 6 sama 3. 6 sama 3. Kalau 5 sama 1 namanya? Pembilang. Pembilang, ya. Nah, caranya menghilangkan 6 dan 3, kamu hilangkan dengan mengalihkan KPK dari 6 dan 3. KPK dari 6 dan 3? 2. KPK loh, KPK. Apa? Kelipatan persatuan terkecil. Kecil. Kelipatannya yang paling kecil dari 6 dan 3. Yo, SD sudah. Iya benar, 6. Jadi caranya untuk menghilangkan penyebut kalian cari KPK-nya. Kalau ada 2 ya, kalau ada 1 penyebut saja tinggal kalian kalikan dengan penyebutnya. Ya, jadi kalau ada 2 kalian cari KPK-nya dulu, kalian kalikan. Kalikannya juga harus ke kedua sisi biar persamaan tetap berlaku sesuai dengan sifat persamaan yang ketiga tadi. Jadi 5/6x dikurangi 2 dikali 6, jangan lupa dikurung. Jadi semuanya ini kalikan 6. Sama dengan 1/3x juga dikalikan 6. Nah, jadi 5/6x kalikan 6. Berapa 5/6x kalikan 6? Kan coret-coret toh? Iya, jadinya 5x. Oke, dikurangi. Jangan lupa 2 juga dikalikan 6. Berarti 12. 5x dikurangi 12 sama dengan 1/3x dikali 6. Berapa? 2x. Oke, lanjut ke langkah yang kedua. Pindahkan suku huruf ke sisi kiri dan suku bilangan ke sisi kanan. Suku hurufnya apa? 5x Sama? 5x sama 2x. Iya, 5x sama 2x. Yang sudah ada di sisi kiri 5x ya, berarti 2x dipindah ke sisi kiri. Kalau dipindah ke sisi kiri jadinya? Negatif 2x. Negatif 2x. Kemudian suku-suku bilangannya dipindahkan ke sisi kanan. Suku bilangannya yang mana ini? Suku bilangan 12. negatif 12. Negatif 12. Tandanya ikut. Kalau dipindah ke sisi kanan jadinya
12. Ya, masuk ke langkah yang ketiga. Ubah persamaan ke dalam bentuk AX sama dengan B. Tinggal kamu operasikan. 5X dikurangi 2X. Berapa? 3X. Sama dengan 12. Kemudian lanjut untuk langkah yang terakhir. Bagi ke kedua sisi persamaan dengan A. A-nya berapa? 3. Berarti 3X dibagi 3? 3. 3X dibagi 3X dibagi 3. X. Nah, iya, X sama dengan 12 dibagi 3 berapa? 4. Jadi penyelesaian soal nomor 3 adalah 4. Ada yang ditanyakan? Enggak. Oke, paham ya? Paham. Oke. Selanjutnya, nih, jadi setelah kita mempelajari mengenai pertidaksamaan, persamaan, sifat-sifat persamaan, dan penyelesaian persamaan, kita dapat menjawab soal dari apersepsi tadi. Soalnya apa? Seorang anak laki-laki 3 tahun lebih tua dari adiknya. Jumlah umur mereka tahun ini adalah 21 tahun. Berapakah usia anak laki-laki tersebut? Nih. Jadi kita misalkan dulu umur anak laki-lakinya itu X dan umur adiknya Y. Terus dari soal kita bisa tahu kalau apa ini? Jumlah umur mereka tahun ini adalah 21 tahun. Berarti jumlah dijumlahkan. X ditambah Y sama dengan 21. Kemudian apa? Yang ditanyakan apa toh? Usia anak laki-laki. Berarti yang ditanyakan X-nya toh. Makanya kita harus mengganti Y-nya dalam bentuk X. Y tadi apa? Umur adiknya. Ada lagi ini yang diketahui dari soal. Seorang anak laki-laki 3 tahun lebih tua dari adiknya. Berarti kalau umur adiknya lebih muda 3 tahun dari umur anak laki-laki tersebut. Iya nggak? Iya. Iya toh, berarti Y-nya nilai umur anak laki-laki X dikurangi 3. Iya nggak? Iya. Ya. Ya, oke. Selanjutnya kita buka tanda kurungnya ya. Kita buka tanda kurungnya, positif ketemu positif, positif berarti tambah X. Positif ketemu negatif, ini kan positif ketemu negatif. Apa? Negatif, berarti negatif 3 sama dengan 21. Kemudian dilanjutkan seperti tadi, suku-suku huruf di sisi kiri, suku-suku bilangan di sisi kanan. Suku hurufnya apa ini? 2X. Yang ini oh dari sini oh. X sama X toh. Nah, kalau suku bilangannya negatif 3 dan 21. Nah, yang suku huruf sudah ada di sisi kiri. Yang suku bilangan ada yang masih di sisi kiri, kita pindah ke sisi kanan. Ini dijumlahkan dulu, X ditambah X jadinya 2X, kemudian negatif 3 dipindah ke sisi kanan jadinya 3. ya, ditambah ya, berarti ditambah 3. Berarti 2X sama dengan 24. Kemudian sama, kita bagi ke kedua sisi dengan A. A-nya berapa? 2. 2, berarti 2X dibagi 2? X. Sama dengan 24 juga dibagi 2. Berapa? 12. Jadi X-nya 12. X itu apa tadi? Umur anak laki-laki. Jadi umur anak laki-laki tersebut adalah 12 tahun. Oke. Paham? Paham. Oke. Kalau paham, silahkan dikerjakan latihan soal berikut. Yuk. Dikerjakan latihan soal berikut. Cepet aja nih, bisa nih.
Silahkan dikerjakan. Yang soal nomor 1 tinggal kalian pindah toh tadi suku huruf di sisi kiri, suku bilangan di sisi kanan, terus dioperasikan. Yang soal nomor 2 sama seperti contoh soal yang kedua. Diubah dulu menjadi bilangan bulat. Dikalikan berapa berarti nomor 2 ini? 10. Benar 10. Soal yang nomor 3 ini dihilangkan penyebutnya karena penyebutnya hanya 1, berarti dikalikan berapa? Berapa? Soal nomor 3 ini dikalikan berapa? Biar penyebutnya hilang. Dikalikan? 2. 2, benar. Oke. Silahkan dikerjakan. Dikalikan 2, jangan lupa ya. Kalau dikalikan harus ke 2 sisi. Ya, silakan yuk. Dikerjakan yuk. 5 menit selesai nih. Oke. Oh, nggak bisa ya? Empat X ditambah 2 sama dengan 3X. Berarti 4 di X ditambah 3X sama dengan 2. Berarti tujuh puluh. Dibagi 2 kali 5 berarti X sama dengan 1. Yuk, kameranya dinyalakan yuk sambil Bu Ikan lihat. Biar bisa lihat nih, kalian mengerjakan beneran apa enggak yuk. Belum ada informasi nih. Nyalakan yuk. Nah, soal nomor 1 sudah ada yang bisa belum? Sudah ada yang ketemu jawabannya? Belum, masih ragu. Masih ragu? Soal nomor 1 gimana itu? 2, ini Zalik tanya apa ini? 2 kali 35X. Zalik ini menjawab yang mana? Zalik? Nomor 2. Nomor 2? Kamu kalikan dulu, kalikan 10 di kedua sisi. Biar hasilnya nggak koma-koma. 4X ditambah 2 sama dengan ayo kalau dikalikan ya di dalam kurung dikalikan semua. Kalikan 10 ya dikalikan 10 semua. Jangan cuma depannya tok Iya. Berarti 0,4X ditambah 2 juga kalikan 10. Entah.
Soal nomor 1 sih ini. Gampang loh ini. Soal nomor 1 tinggal kamu pindahkan. Apa sih mbok pindah? Negatif 3x toh, kamu pindah ke sisi kiri. Nah, udah langsung ketemu. Ya enggak? Masih? Iya. Berapa Masih jawabannya? ragu. Kok ragu-ragu? Masih Enggak? ragu. Coba berapa jawabannya Nagata? 8. 8, iya benar. Gitu aja. 8 toh? Benar, 8. Gitu aja. Ya ketemu 8 semua belum? Sudah. Sudah, ya udah gitu aja dong. Kan penyelesaiannya, Bu Ikan kasih tahu ya, kalau selesaikan 2x, lah ini berarti kamu cari x-nya berapa. Gitu. Kalau nanti variabelnya y, ya berarti kamu cari y-nya berapa. Kalau variabelnya z, ya z-nya berapa. Kayak gitu. Itu penyelesaiannya. Oke. Soal nomor 2, benar ya, 8. Soal nomor 1 jawabannya 8, x-nya 8. Soal nomor 2. Dikalikan 10 dulu di kedua sisi. Jangan lupa, kalau di sisi kiri ini ada 0,4x sama 2, yuk dikalikan dua-duanya. Jangan cuma yang depan toh. 7x x ke 7x. Berarti x sama dengan 7/2. X sama dengan 7/2. Jangan lupa kalau dipindah, tandanya ganti. Lupa berarti. Oh iya, seperti lali. Ya, Bu Ikan ingatkan. Jangan lupa dikalikan semuanya. Kalau kalikan 10, kalikan 10 ini juga no. 2 ini juga dikalikan 10 no. Sudah belum nih? Lama. Kok lama? Kok lama? Sudah, Bu, tapi Oh, ragu lagi. Steven ragu. Siapa yang sudah? Berapa, Steven? Zelik sudah? Jawabannya enggak, Bu. Apa? Gimana? Jawabannya koma apa enggak? Enggak, no. Kan tadi kalau Negatif koma 20 harus dikalikan bukan, 10. Kamu kalikan 10 dulu, ini kalikan 10. 0,4x kalikan 10, 2-nya juga kalikan 10, 0,3x juga kalikan 10 dulu. Enggak koma hasilnya. Terus? negatif 20 bukan, Bu? Iya, benar ya. Benar jawaban Steven. Jawabannya adalah negatif 20. Bingung? Ini tahu perlu. Loh, ya enggak boleh masa Steven ngerjain matematika ngawur. Tapi dengan cara lah, Bu. Oh, dengan cara tapi ngawur. Gimana yang maksudnya dengan cara tapi ngawur? Coba jawabannya Steven coba difoto, dikirimkan di grup coba. Biar teman-teman yang belum tahu biar tahu. Coba sambil Bu Ikan lihat. Difoto, dikirimkan di grup. Jangan ngawur ya, ngerjain matematika nggak boleh ngawur no. Ada pakemnya, ada caranya. Ngawur dengan cara ya kayak Steven. Gimana, Nagata ketemu enggak? Belum. Zelik? Belum. Bingung Zelik. Udah dikirim belum, Steven? Belum, Bu. Ini loh Zelik, kamu kalikan dulu. Masing-masing dikalikan 10. Kayak tadi toh, kan karena ini komanya 0,4, biar dia bilangan bulat, kamu kalikan 10. Kalau dikalikan 10 ke kedua sisi, persamaan tetap berlaku, maka tidak apa-apa kalau kamu kalikan 10. 0,4x ditambah 2 sama dengan 0,3x. Jadinya 4x ditambah negatif 3x
X sama dengan negatif 20X. 1 0,3x pindah sisi kiri ya negatif 0. Negatif 3X sama dengan negatif 20X. 1X sama dengan negatif 20X. Ayo, ndak ada 1x. Oh, X. X. Ayo coba di-share, Stefan. Masih nunggu apa? Loading, Bu. Oh, sudah dikirim, masih loading. Iya. Sampai jamnya lebih loh, ini 11.14 loh. Nah, ini pelajarannya apa? PKN. PKN. Loh, ada di Google Classroom loh. Ayo, buruan nih. Udah ditunggu gurunya, suruh belajar di Google Classroom. Iya. Kok lama, Steven? Sinyalnya jelek banget. Nah. Tapi bisa buat Zoom ya. Ini belum terkirim. Oke, lanjut dulu. Soal nomor 3. Soal nomor 3 nih. X dikurangi 3/2 sama dengan negatif 4. Kita hilangkan penyebutnya. Penyebutnya tadi berapa? 2, ya kan? Karena hanya ada satu penyebut, langsung kamu kalikan ke kedua sisi itu penyebut tersebut. Jadi sisi kiri kamu kalikan 2, sisi kanan juga kamu kalikan 2. Nah, sudah ada yang ketemu? Tulisannya nggak jelas, Bu. Yang tadi. Sudah dikirim? Soal ini siapa sih ngerti? Ini jawab nomor berapa, Zeli? Nomor 3. Iya. Jawab soal nomor berapa, Zeli? 3. Kurang tepat ya. Nah, masih ada satu bilangan di sisi kiri loh. Ya nggak? Ya toh, masih. Ini kan X min 3 sama dengan min 8 toh. Berarti kan kamu masih ada min 3 di sisi kiri. Pindah tanda. Ya nggak? Maksudnya pindah tempat. Nanti tambahnya sih sama. Gimana, Zelik? Sudah ketemu? Yuk yang lain sudah ketemu belum? Internasional. Internasional. Soal nomor 3 sudah ketemu belum? Tak aku upload, Bu. Nah, kenapa? Otaknya overload. Otaknya yang overload. Lah tadi
Ditanya Bu Wikan sudah paham belum? Sudah. Oh, sekarang dikasih soal kok overload nih. Yang nggak berguna dikeluarkan dulu dari otak. Yo, yang nggak berguna, yang game-game gitu dikeluarkan dulu biar bisa masuk matematikanya. Nanti di otak isinya matematika. Ya enggak apa-apa. Nanti kalian pinter. Nanti matematikanya dapat 100 terus. Saya bukan adiknya Jerome Pauline loh. Yang nanti menyusul nanti dapat beasiswa ke Jepang gitu apa enggak seneng? Ya, seneng. Nah iya, nanti jadi penerusnya Jerome toh. Ayo nih soal nomor 3. Kan dikalikan 2, berarti sisi kiri kan dikalikan 2, sisi kanan juga dikalikan 2 toh, biar penyebutnya hilang. Sisi kiri kalau dikalikan 2 jadinya hasilnya X dikurangi 3, ya toh? Kan biar hilang penyebutnya, otomatis tinggal pembilangnya. Iya nggak? Sama dengan sisi kanan juga kamu kalikan 2, berarti negatif 4 dikali 2, berapa? Negatif 4 dikalikan 2. Negatif 8. negatif 8. Terus masih ada negatif 3 di sisi kiri. Kamu pindahkan toh, kalau suku bilangan kamu pindah ke sisi kanan toh. Nah, negatif 3 kamu pindah ke sisi kanan berarti jadinya 3, berarti positif 3. Kemudian negatif 8 ditambah 3 berapa? Berapa? Negatif 5. Iya. Sudah ketemu? Paham enggak? Enggak paham? Belum paham? Belum. Bukan tulis saja, kirim ke grup ya supaya. Untuk yang soal nomor 1 sudah paham? Sudah. Yang itu sudah, Bu. Nah, soal nomor 2 belum ya? Ini Biasa. Steven ini nge-share sampai besok belum terkirim ini. Oh, sudah terkirim. Ya. Nih. Nah, tulisannya Steven sangat bagus sekali nih ya. Nih coba, soal nomor 2 silahkan dilihat dari jawabannya Steven. Halo? Terdengar ya suara Bu Wikan ya? Ya, oke. Ini kan berarti untuk soal nomor 2 ini kamu kalikan 10 dulu semuanya. 0,4x dikalikan 10, 4x. Terus 2 dikalikan 10, berarti 20. Sama dengan 0,3x juga dikalikan 10, berarti 3x. Gitu toh. Terus tinggal kamu operasikan. Bukan tulis ya. 0,4x ditambah 2 dikali 10 sama dengan 0,3 x dikali 10. Jadi 4x ditambah 20 sama dengan 3x. 4x
Coba dibuka. Sudah berikan share. Nih. Untuk soal nomor 2 itu, kamu kalikan 10 dulu semua. Sisi kiri dan sisi kanan. 0,4x ditambah 2 dikali 10. 0,3x dikali 10 juga. 0,4x dikali 10, 4x. Ditambah 2 kali 10, 20. Sama dengan 0,3x dikali 10, 3x. Kemudian, suku bilangan kamu pindah ke sisi kanan, suku huruf kamu pindah sisi kiri. Tandanya berubah. 20 pindah kanan kan jadinya negatif 20. 3x kamu pindah ke kiri kan jadinya negatif 3x. 4x dikurangi 3x berapa? 4x dikurangi 3x? X. X, jangan 1x. X sama dengan negatif 20. Jadi jawabannya negatif 20. Sudah paham belum? Lumayan. Lumayan. Yang kurang biar jadi paham gitu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Coba yang cewek-cewek ini enggak ada suaranya. Sudah paham belum? Dari tadi yang ngomong cuman yang cowok-cowok. Coba yang cewek-cewek nih. Angel nih, mana suaranya Angel? Angel, Ya, paham belum? ya, Paham? lumayan, Bu. Lumayan juga. Oke. Oke, sudah lumayan ya. Untuk soal yang ketiga. Itu kan berarti 2. Ada penyebutnya 2. Tadi langkah 1 harus dihilangkan kalau ada penyebutnya. Caranya menghilangkan penyebut, kalau penyebutnya cuma ada 1, berarti tinggal kamu kalikan angka penyebutnya. Oh, lumayan paham, Bu, tapi kadang otaknya nggak nyampe. Ya, enggak apa-apa. Oke, yang penting sudah sedikit paham ya. Berarti sisi kiri kamu kalikan 2, di sisi kanan juga kamu kalikan 2. Itu. Paham enggak? Kenapa kok dikalikan 2? Kok tidak? Kan penyebutnya angkanya 2. Oh Kan iya. harus dihilangkan penyebutnya. Kalau tadi kan 6 sama 3, harus kamu cari APK-nya dulu, ya kan? Kalau cuma 1 saja, tinggal kamu kalikan saja dengan angka tersebut, iya enggak? Kalau penyebutnya 5, berarti kamu kalikan berapa? Kalikan 5. Nah, gitu. Kalau kamu kalikan itu harus kamu kalikan ke dua sisi. Jadi di sisi kiri juga kamu kalikan 2. Yang sisi kanan juga kamu kalikan 2. Nih kayak yang Bu Ikan tulis. Nah, X dikurangi 3 dibagi 2 kali 2, hasilnya X dikurangi 3. Nah, kok 2-nya hilang? Nah, wong kamu tadi mau menghilangkan penyebutnya, ya enggak? Iya. Iya, jadi tinggal X dikurangi 3 sama dengan negatif 4. Kamu kalikan 2 juga, negatif 8. Kemudian berarti apa? Masih ada negatif 3 di sisi kiri. Kamu pindah ke sisi kanan, jadinya positif 3, ya kan? Ditambah 3. Jadi X sama dengan negatif 8 ditambah 3. X-nya sama dengan negatif 5. Oke. Sudah paham? Lumayan. Lumayan, Bu, gitu ya. Masih lumayan ya. Sudah. Ini yang panas bukan otakku aja loh, Bu. HP-nya. Iya. Karena kita terlalu lama ya. Ini nanti bisa-bisa 3 jam kita belajar matematika terus ya. Oke. Nanti silakan dipelajari kembali dengan menonton video rekaman kita pada siang hari ini. Nanti Bu Ikan share di Google Classroom ya. Nanti silakan dilihat. Ini lumayan, Bu, tapi otak saya mau ngebol. Nakutin ini Jelik nih. Jangan meledak loh ya Jelik ya. Oke. Kita akhiri saja, oke? Nanti IGD 24 jam. Oh, IGD 24 jam. Ya jangan sampai masuk IGD. Jangan, jangan. Oke. Terakhir ya, kita kesimpulan dulu. Kita tadi telah mempelajari mengenai apa?
Yang pertama, kita tadi telah mempelajari pertidaksamaan. Yang kedua, kita telah mempelajari persamaan. Yang ketiga, sifat-sifat persamaan. Dan yang terakhir tadi, kita telah mempelajari mengenai penyelesaian persamaan. Gitu ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya, kita akan kuis. Seperti yang diinginkan oleh Nagata. Nagata senang sekali kuis ya? Wah, otaknya Iya. curah-curah itu. Kita pertemuan berarti hari apa? Jumat ya? Jumat kita kuis, ada 20 soal. Pakai Kahoot seperti kemarin. Oke, jadi silahkan dipersiapkan untuk belajar materi ini. Sudah ada bukunya, kalian nanti bisa belajar untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku. Kalau ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan ke Bu Wika. Nggak apa-apa, tanya aja di grup gitu ya. Kalau ada yang belum paham. Hadiahnya apa, Bu? Hadiahnya? Apa gimana? Jelik tanya itu hadiahnya apa? Hadiahnya nanti nilai kalian bakalannya bagus. Mau nggak nilainya bagus? Mau. Iya, oke. Udah ya, Bu Wika tutup. Terima kasih banyak atas perhatian anak-anak semua. Semangat terus. Mohon maaf apabila Bu Wika ada salah-salah kata. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Oh, malah tembak-tembakan loh, Steven. Saya silahkan untuk live Zoom-nya. Istirahat makan siang. Biar nggak ngebul. PPKN-nya gimana? PPKN-nya ya tetap dipelajari. Oh, ada gurunya loh di sini. Bilang, Bu Ica ini loh, Bu Ica, kelas 7A nggak mau belajar. Oh, Bu Tuti. Bu Tuti ini Bu Tuti, muridnya nggak mau belajar. Dah, yuk. Silakan live Zoom. Terima kasih. Dadah. Dadah. Bye.